mapan bayah cilaka wis ora kena. Aduh Gusti. Perkenalkan, nama saya Risha Herunisa. Saat ini saya mengajar di TK Islam Al-Fani, Kecamatan Arjasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Sama cantik mama jalan-jalan, cung anu senang jalan-jalan ada. Alhamdulillah tos daramahnya. Sebelum mengenal kurikulum Merdeka, saya menggunakan metode ceramah, yakni semua anak saya kumpulkan, melingkar, dan saya hanya menggunakan satu metode atau satu kegiatan pembelajaran untuk semua anak. Dan anak-anak terlihat bosan, terlihat tidak semangat, dan pembelajaran tidak menarik minat mereka, sehingga hal itu membuat banyaknya siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas sampai dengan selesai. Setelah saya berpikir dan setelah saya mengamati beberapa anak yang memang terlihat sebetulnya anak itu cerdas, ada potensi, ada minat tersendiri. Saya berpikir bahwa anak itu ternyata berbeda gitu. Kebutuhan mereka dalam belajar itu berbeda. Akhirnya saya mulai berpikir tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui implementasi kurikulum Merdeka. Tina parete terus di saya mencoba mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar anak berdasarkan profil belajar anak, yang diantaranya memang saya melihat setelah saya observasi ada anak yang memang visual gaya belajarnya atau dia lebih cenderung menyukai hal-hal yang dia lihat. Ada juga anak yang memang kinestetik, jadi dia bisa memahami sebuah pembelajaran itu dengan gerakan gitu, dengan bergerak, jadi dia mengerjakan sesuatu sampai dengan selesai jika memang dia minati gitu, yang dia ingini gitu ya, seperti misalkan kegiatan dengan banyak bergerak, dan saya menyadari bahwa itu anaknya memang kinestetik gitu. Ada juga anak yang memang audio, meskipun dia tidak bisa diam ketika saya menjelaskan, tapi pada akhirnya dia bisa menjawab topik pembelajaran yang saat itu saya demonstrasikan, meskipun dia tidak menyimak secara langsung apa yang saya ungkapkan gitu. Yang saya lakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah salah satunya membuat modul ajar dengan pendekatan model pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang saya lakukan dalam model pembelajaran ini adalah membuat asesmen awal melalui metode bercakap-cakap dengan memberikan pertanyaan terbuka tentang topik proses padi menjadi nasi. Hal ini saya lakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman mereka terkait pembelajaran saat ini. Saya mulai memetakan kebutuhan mereka, memfasilitasi kegiatan pembelajaran berdasarkan minat dan gaya belajar mereka. Dan untuk kegiatan yang memang anaknya dengan gaya visual, saya menyediakan lembar kerja siswa berupa gambar padi, kegiatan pembelajaran dengan bermain kolase. Untuk anak yang memang cenderung dengan gaya belajar audio, saya menyediakan beberapa lagu seperti Jalan-Jalan atau Kasawah, sehingga nantinya anak yang memang cenderung dengan gaya audio visual bisa menangkap atau menyimak pembelajaran dengan cara yang mereka sukai. Kemudian untuk anak yang memang dengan gaya metode belajar kinestetik, saya mencoba mendemonstrasikan atau mengajak mereka jalan-jalan ke sawah, melihat bagaimana tanaman padi, secara langsung tanaman padi itu seperti apa. Kemudian saya mencoba mengajak anak-anak untuk memegang tekstur padi itu bagaimana, kemudian prosesnya seperti apa. Saya menyadari bahwa kualitas pembelajaran anak itu dengan sesuai kebutuhan mereka, sehingga nantinya pembelajaran bisa berjalan dengan efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi anak.